Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang laporan keuangan konsolidasi metode harga perolehan. Dengan beranggotakan saya sendiri Ani Septiani, lalu ada Dinda Aditya, Sritanti Agustin, Suryani, dan Vikayin Susanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian metode perolehan. Metode perolehan atau cost method adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi investor mencatat investasi sebesar biayanya, atau historical cost accounting. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan. Namun, apabila dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba investasi dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurangan investasi. Lalu ada tujuan metode harga perolehan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan posisi keuangan dan hasil usaha dari berbagai perusahaan afiliasi yang merupakan satu kesatuan. Ciri-ciri metode harga perolehan. 1. Laba rugi diperoleh perusahaan anak tidak dilakukan penjurnalan. 2. Eliminasi saldo modal agio LYD perusahaan anak ditentukan dengan bertitik tolak pada posisi neraca. 3. Hak minoritas ditentukan dengan bertitik tolak pada posisi akhir setelah transaksi di kertas konsolidasi. Kondisi pencatatan dalam metode harga perolehan. Yang pertama, perusahaan induk mengakui adanya pendapatan hanya terhadap dividen atas saham yang dibagikan perusahaan anak. Yang kedua, laba atau rugi timbul jika sebagian atau seluruh saham yang dimiliki dijual. Yang ketiga, rekening investasi saham jumlahnya tetap. Yang terakhir, adanya kenaikan atau penurunan lead induk. Saya Suryani ingin menjelaskan tentang prosedur akuntansi untuk metode harga pokok. Yang A, perusahaan induk dan perusahaan anak adalah dua perusahaan yang berbeda. Oleh karena itu, dividen yang diterima atas modal saham perlu ditetapkan sebagai pendapatan. Yang B, walaupun kaitan yang ada antara perusahaan induk dan perusahaan anak dapat menggambarkan suatu kesatuan ekonomis. Yang C, jika yang digunakan adalah metode harga pokok, maka perkiraan perusahaan induk untuk investasi. Yang D, angka yang dilaporkan untuk saham perusahaan anak dalam perkiraan investasi adalah sebesar perolehannya semula. Yang E, pengumuman dividen oleh perusahaan anak dicatat dalam buku perusahaan induk dengan mendebit perkiraan piutang dividen dan mengkredit perkiraan pendapatan dividen. Pencatatan dengan metode harga perolehan. Yang pertama, pada saat pembelian investasi dicatat sama dengan metode equity. Pada akun debit dicatat sebagai investasi saham PT Anak dan di akun kredit dicatat sebagai kas. Yang kedua, laba atau rugi anak perusahaan tidak dicatat atau dijurnal oleh PT Induk. Dividen kas anak perusahaan pada akun debit dicatat sebagai piutang dividen atau kas dan di akun kredit dicatat sebagai pendapatan dividen. Perhitungan didapat dari persentase kepemilikan dikali dengan dividen kas anak perusahaan. Apabila dividen tersebut didapat dari laba ditahan sebelum kepemilikan, maka akan dicatat sebagai pengurangan terhadap harga perolehan investasi, di mana pada akun debit dicatat sebagai kas dan di akun kredit dicatat sebagai investasi saham PT Anak. Pada awal tahun 2008, PT ABC membeli 80% saham PT XYZ seharga 375.000. Pada saat itu, modal PT XYZ adalah modal saham 300.000, laba ditahan 150.000, jumlah modal 450.000. Selama tahun 2008, PT XYZ memperoleh laba bersih dan membagi dividen kas. Laba bersih usaha sebesar 175.000, pembagian dividen sebesar 100.000. Ketika PT ABC melakukan pencatatan dengan metode harga perolehan, maka jurnal yang harus dibuat pertama, pada saat membeli investasi seharga 375.000, maka jurnal yang harus dibuat adalah investasi saham pada kas sebesar 375.000. Pada saat PT XYZ mengumumkan laba 100 juta, haknya PT ABC kan 80%, jadi
Kalau kita menggunakan metode harga perolehan, maka transaksi ini tidak dicatat. Nanti dicatat pada saat PT XYZ mengumumkan pembagian dividen sebesar 100.000 dikali 80%. Maka jurnalnya kas pada pendapatan dividen sebesar 80.000. Cara untuk mengeliminasi modal saham sebesar 1 juta rupiah dan LYD sebesar 200.000 rupiah sehingga mendapatkan total sebesar 1.200.000 rupiah. Harga perolehan yaitu untuk 80% saham PT XYZ sebesar 1 juta rupiah. Nilai bukunya 80% dikali dengan saham PT XYZ yaitu 80% dikali dengan 1.200.000 rupiah sehingga mendapat hasil 960.000 rupiah. KHPDNB yaitu sebesar 40.000 rupiah yang didapat dari selisih antara 1 juta rupiah dikurangi dengan 960.000 rupiah. Jurnal pada akun debit dicatat sebagai modal saham PT XYZ yaitu sebesar 800.000 rupiah yang didapat dari 1 juta rupiah dikali dengan 80%. Selanjutnya LYD PT XYZ yaitu sebesar 160.000 rupiah yang didapat dari 800.000 rupiah dikurangi dengan 960.000 rupiah. Dan KHPDNB yaitu sebesar 40.000 rupiah. Dan pada akun kredit dicatat sebagai investasi saham PT XYZ yaitu sebesar 1 juta rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.